Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mardani dari STI Mahaputra Riau, jurusan manajemen. Berikut saya akan menjelaskan poin-poin. Pertama, rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, teknologi informasi bisnis. Dan yang ketiga, komunikasi data. 4. Etika dan dampak sosial teknologi informasi. Yang pertama, ada rekayasa perangkat lunak atau RPL. Rekayasa perangkat lunak adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara merancang, membangun, menguji, dan mengembang perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan efisien agar menghasilkan software yang berkualitas. Tujuan RPL menghasilkan perangkat lunak yang andal, aman, dan sesuai kebutuhan, meminimalkan kesalahan atau bug, mempermudah memelihara dan pengembangan lanjutan. Ruang lingkup RPL, analis kebutuhan sistem, perancangan desain, perangkat lunak, pemrograman atau coding, terus ada pengujian testing, pemeliharaan atau maintenance. Contohnya penerapan aplikasi sekolah atau rapor, absensi digital, seperti aplikasi mobile, e-wallet, e-learning, sistem informasi perusahaan. Yang kedua, teknologi informasi bisnis atau bisnis informasi teknologi. Teknologi informasi bisnis adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung, mengelola, dan mengembang proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Fungsi utamanya mengolah data menjadi informasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Komponen utama sistem informasi manajemen atau SIM, sistem informasi akuntansi atau e-commerce, enterprise resource planning atau ERP, customer relationship management atau CRM. Contoh penerapan sistem kasir digital, marketplace online, aplikasi manajemen, stok sistem keuangan perusahaan. Yang ketiga, komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat elektronik melalui media transmisi tertentu agar informasi dapat diterima dengan benar. Komponen komunikasi data ada pengirim atau sender, penerima ada receiver, terus media transmisi, kabel serat optik, gelombang radio. Data atau informasi protokol komunikasi jenis media transmisi kabel atau UTP, dan ada nirkabel, wifi, bluetooth, satelit. Contoh penerapan internet adalah email, video conference, jaringan komputer, sekolah, dan kantor. Etika dan dampak sosial teknologi informasi. Saat ini kita hidup di era di mana teknologi informasi sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, bekerja, hingga mencari informasi. Semuanya jadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Tapi tahukah kita, di balik kemudahannya ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu etika penggunaan dan juga dampak sosial yang ditimbulkan. Etika teknologi informasi. Nah, etika di sini adalah aturan atau nilai yang harus kita patuhi saat menggunakan teknologi informasi agar tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Hormati hak kekayaan intelektual. Jangan asal menyalin, mendistribusikan, atau mengubah karya orang lain, seperti artikel, foto, atau software berhak cipta. Jaga privasi diri dan orang lain. Jangan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin seperti nomor telepon, alamat, atau informasi sensitif. Juga hati-hati dalam berbagi informasi diri kita sendiri di dunia maya.
Hindari konten negatif dan menyakiti. Jangan membuat atau menyebarkan konten yang menimbulkan kebencian, fitnah, atau kekerasan. Gunakan teknologi untuk hal yang positif dan membangun. Guna secara bertanggung jawab. Jangan menyalahgunakan teknologi untuk hal ilegal, seperti pencurian data, pemalsuan informasi, atau aktivitas yang merugikan orang lain. Dampak sosial teknologi informasi. Dampak yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama, memudahkan komunikasi kita, bisa terhubung dengan keluarga, teman, atau rekan kerja di mana saja dan kapan saja, bahkan lintas negara. Memperluas akses informasi dan pendidikan. Setiap orang bisa belajar hal baru melalui platform daring, mendapatkan berita terkini, dan mengakses sumber daya pendidikan yang sulit didapat. Mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak peluang baru seperti bisnis online, kerja jarak jauh, dan inovasi yang menciptakan lapangan kerja baru. Terus ada memperkuat gerakan sosial. Teknologi membantu menyebarkan pesan tentang isu-isu penting, mengumpulkan dukungan, dan menggerakkan perubahan positif bagi masyarakat. Nah, dampak negatifnya itu ya ada masalah kesehatan dan kesejahteraan. Penggunaan berlebihan bisa menyebabkan masalah mata, nyeri leher, stres, atau isolasi sosial karena terlalu banyak waktu di depan layar. Kedua, ada penyebaran hoax dan informasi yang salah. Informasi tidak benar bisa cepat menyebarkan dan menyebabkan kekhawatiran konflik atau kerusakan pada individu maupun masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada ancaman keamanan data dan privasi. Ada risiko data pribadi dicuri, disalahgunakan, atau dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu ada pembentukan gangguan sosial, echo chamber. Kita cenderung hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan kita sendiri, sehingga sulit menerima sudut pandang lain dan memperlebar jurang perbedaan. Nah, teknologi informasi bukanlah sesuatu yang baik dan buruk secara mutlak. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakan dengan menerapkan etika yang baik. Kita bisa memaksimalkan dampak positifnya dan menimbulkan hal negatif yang mungkin terjadi. Nah, mari kita jadikan teknologi informasi sebagai alat membantu kita hidup baik, saling menghargai, dan membangun masyarakat yang lebih baik bersama-sama.